baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan adik-adik kepada kakak untuk melakukan penyuluhan menggunakan video animasi yang sudah kakak siapkan. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan untuk melakukan penyuluhan, kakak perkenalkan nama kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Christina Hendrika. Biasa teman-teman kakak sebut kakak dengan nama Christine. Nah, kakak dari Prodi Kesehatan Gigi Kemenkes Poltekkes Kupang. Dan sekarang kakak semester 4. Nah, di sini kakak memiliki video animasi yang berjudul tentang mengapa sakit gigi. Nah, di sini kakak berharap semoga adik-adik kalau nonton adik-adik memperhatikan sehingga pesan-pesan yang ada dalam video adik-adik bisa ingat dan adik-adik bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau begitu langsung saja ke videonya. Permen yang amat ia sukai, ia memakannya dengan lahap dan tidak menyadarinya akibat buruk dari permen yang ia makan. Ayo kakak mandi dulu ya, terus kita makan yuk. Iya, Mama. Pada malam harinya, anak tersebut masih memakan permen yang ia sukai. Kakak jangan makan permen terus dong. Kalau suka makan permen, giginya bisa bolong loh. Terus sakit. Kakak boleh makan permen? Boleh banget. Tapi jangan lupa gosok gigi ya. Mama, nggak usah gigi, mamanya makan permen aja. Anak tersebut dengan lahap makan makanan sampai lupa menggosok gigi dan langsung tidur. Di malam hari, kumat datang. Dia ingin merusak gigi anak yang tidak gosok gigi. Nyam, 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 nyam. Aku kuman sedang makan gigi. Hari itu, anak bangun dan mengeluh giginya sakit sekali sambil menangis. Aduh, gigi sakit, Nak. Aduh. Loh kakak kenapa? Giginya sakit. Waduh. Ayo kita pergi ke dokter gigi sekarang. Permisi dokter, ini anak saya mau periksa gigi dok. Silakan masuk, silakan duduk di kursi gigi ya. Aduh, gigiku sakit. Oh iya, nih banyak yang berlubang. Kamu tahu nggak kenapa gigimu bisa sakit? Kamu terlalu banyak makan makanan kesukaan si kuman. Permen, coklat, donat, aroma manis, soda, kayak Coca-Cola, Sprite, dan es krim itu bikin gigi kita berlubang. Suka banget si kuman. Makanan manis ini adalah kesukaan si bakteri di gigi kita. Gigi kita yang tadinya sehat jadi berlubang dan sakit. Hanya dengan gosok gigi, kuman bisa kabur menghilang. Dan sekarang gigi jadi putih bersih. Celing, tara. Jangan lupa gosok gigi 2 kali sehari. Pagi sebelum sekolah dan malam sebelum tidur. Ingat ya. Nah, kalau kamu gosok gigi, gigimu jadi putih bersih seperti ini. Bukan bolong kayak gini. Ini kan gigimu. Baik adik-adik, tadi kakak sudah menunjukkan atau memutar video animasi tentang mengapa sakit gigi. Nah, di sini ini video yang kakak tampilkan bukan hanya bersifat menghibur, tetapi adik-adik bisa mengambil edukasi atau pesan yang disampaikan melalui video tersebut. Nah, di sini tadi adik-adik sudah menonton, di sini kakak mau bertanya. Nah, di sini adik-adik kakak mau bertanya, garis besar dari video tersebut mencakup tentang apa? Gigi, sakit Ya, sakit gigi tadi kakak. Sakit gigi. Iya, benar, sakit gigi. Kan kita mau gosok gigi. Ya, betul. Karena Nah, di sini kan tadi adik-adik sudah menjawab sakit gigi. Nah, di sini yang tadi di video ini adik-adik tangkap apa saja yang
penyebab terjadinya sakit gigi? Permen. Makan permen. Tidak gosok gigi pada malam hari. Soda. Minum soda, terus masih ada satu loh. Apa kakak? Saya karena suka minum yang bersoda kakak. Ya. Nah, di sini oke, baik ya, adik-adik sudah pintar dan adik-adik ada merenungkan apa video yang tadi kakak putarkan untuk adik-adik. Adik-adik di sini siapa-siapa yang sudah mengalami seperti di video tadi? Saya kakak. Itu karena apa sakit giginya? Saya tuh kalau pergi sekolah di kantin saya sering minum ale-ale, coklat, roti. Nah, kalau begitu terus ada semakan gigi itu ada pulang ada sampai sikat gigi lagi. Tidak sekali langsung bermain sama teman-teman. Itu adalah salah satu penyebab kalau ada sudah makan makanan yang manis, terus yang bersoda, terus kalau ada tidak menyikat gigi, berarti nanti akan bakteri-bakteri yang di dalam rongga mulut dia akan berkembang dan bekerja dan berkembang sehingga menyebabkan lubang gigi. Nah, lubang gigi sakit Pak Adek. Sakit kak, sampai-sampai saya tidak bisa tidur sama nangis. Nah, di sini adik-adik harus tahu menjaga kesehatan mulut sehingga sakit yang ada rasa bisa adik-adik cegah. Oke kak. Ya, kalau ada sakitnya karena apa? Tidak sikat gigi, tidak pernah sikat gigi kakak. Jangan sikat gigi, satu hari sikat gigi berapa kali? 1 kali. Itu pas mandi sore atau pas di sekolah? Pas mandi sore. Kakak saya. Tunggu satu. Pas mandi sore. Pas mandi sore berarti ada di sekolah sikat gigi kan tidak? Tidak. Minum air besar. Berarti nanti sampai di sekolah kalau ada omong dengan ada teman, ada pelit dan teman. Kalau itu tidak sikat gigi. Dia tidak sikat gigi kakak. Nanti sampai gigi sakit. Berarti nanti ada harus sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan atau setelah ada sarapan sebelum di sekolah dan malam ada sebelum tidur supaya gigi ada jangan sakit. Siap kakak. Nah, ada tadi sakit gigi karena apa? Karena makan yang manis-manis. Seperti Coklat, permen, najis tuh. Pokoknya makanan yang manis-manis kakak. Tapi setelah ada makan ada sampai ada tidak sikat gigi. Tidak sikat gigi kakak. Baru tahu sikat gigi. Oh ya, tidak sikat gigi. Ada yang habis makan terus ada langsung tidur atau mandi terus itu sakit. Iya. Ada harus sikat gigi 2 kali sehari supaya terhindar dari sakit gigi. Iya. Oke, Adek. Dari video ini di sini kakak akan menjelaskan mengenai pesan-pesan apa saja yang harus adik-adik lakukan dan adik-adik tidak boleh lakukan. Nah, di sini yang boleh adik-adik lakukan untuk mencegah terjadinya karies gigi, terjadinya lubang gigi atau adik-adik jangan sakit gigi. Itu yang pertama, adik-adik harus menyikat gigi 2 kali sehari. Nah, waktunya adik-adik tadi sudah tahu kapan? 2 kali sehari. Pagi sudah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, sudah benar. Terus yang kedua, adik-adik harus berbanyak mengonsumsi air putih. Di sini adik-adik pasti jarang sekali toh ini konsumsi air putih. Pasti kalau adik-adik harus pulang sekolah, adik langsung main. Terus Paling ada minum air putih paling hanya makan. Itu belum bisa. Adik-adik harus perbanyak minum sehingga mengurangi terjadinya lubang pada gigi. Nah, terus yang ketiga, adik-adik harus makan makanan yang berserat dan berair seperti kol. kayak Sayur kol. Gula. itu sayur seperti sayur kol, sayur bayam, terus Wortel. Brokoli. Buah anggur. Brokoli sehat kakak. ya brokoli. Terus kalau buah ada Apel, anggur. Pisang. Semangka. Pisang, semangka. Iya. Durian kakak. bau Durian bau. Tapi baik tidak untuk dikonsumsi. baik tapi ada yang baik tapi harus menyikat gigi supaya jangan terjadi bau mulut atau yang bau tidak sedap yang kita keluarkan pas omong begitu. Terus adik-adik harus rajin mengontrol gigi ke dokter gigi. Nah, adik-adik tahu tidak ini mengontrol gigi ke dokter gigi berapa kali? Tidak tahu. 3 tahun. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan dalam 1 tahun. Berarti 2 bulan dalam setahun. 3 bulan. 3 bulan sekali. Berarti 2 kali dalam 4 Sekali kali. dalam 2 tahun. Ya, 3 bulan sekali adik-adik. Nah, kalau untuk adik-adik punya kakak-kakak atau yang seumuran dengan kakak, itu biasanya 6 bulan sekali. Adik-adik jangan tunggu
pergi ke dokter gigi ya? Ya. Ya, Kak. Kakak, kenapa ada perbedaan antara kami dan kakak? Nah, di sini kan tadi adik-adik kan sering makan makanan yang manis, terus jarang menyikat gigi, terus adik-adik kalau habis bermain pasti sonde tidak membersihkan mulut toh. Nah, di situ dan baru adik-adik tuh rentan untuk mengalami sakit gigi, sehingga waktu-waktu yang ada butuhkan untuk ke puskesmas atau klinik gigi itu lebih sering dibandingkan dengan orang dewasa yang sudah sedikit mengerti tentang kebersihan diri dan kebersihan rongga mulut. Oke, sampai di sini apakah adik-adik mau bertanya atau mau sharing pengalaman yang adik-adik atau teman-teman yang sakit gigi begitu? Sudah, Kak. Tidak Saya ada. mau tanya, untuk cegah terjadinya gigi berubah tuh kita harus lakukan apa ya, Kak? Soalnya saya ada gigi lubang terus sakit, ada saatnya sakit ketika saya mengkonsumsi makanan. Oh ya, terima kasih. Ada nama siapa? Nama saya Citra, Kakak. Oh baik, terima kasih ada Citra sudah mau bertanya. Nah, ada yang pertama, ada harus rajin menggosok gigi 2 kali sehari seperti yang tadi sudah dijelaskan, pagi setelah sarapan atau sebelum ke sekolah dan malam sebelum tidur. Ada harus menyikat gigi 2 kali, jangan hanya 1 kali dan ada sibuk bermain. Itu nanti ada akan sakit gigi. Terus yang kedua, ada harus berbanyak mengonsumsi air putih, bukan hanya waktu pas makan atau apa baru ada minum pas haus. Itu tidak boleh adik ya, adik harus minum air putih, harus banyak mengonsumsi air putih. Oke deh, Kakak. Nah, terus ada kan tadi ada bilang ada sakit gigi. Nah, ada harus pergi ke klinik gigi atau ke puskesmas untuk memeriksakan kondisi rongga mulut ada, sehingga ada bisa mendapatkan perawatan yang bisa untuk mengurangi rasa sakit yang ada derita. Oke, Kakak. Oke baik, siapa lagi yang mau bertanya? Saya kakak. Oh ya, ada nama siapa? Nama Jelita. Oh, cantik seperti orangnya. Terima kasih. Kalau untuk apa obat atau apa yang obat apa yang untuk meredakan rasa nyeri itu kakak kalau kita ada sakit gigi? Dulu biasanya mama biasa beli odol untuk mereda sakit gigi tuh kak. Apakah itu baju kakak? Baik, terima kasih atas ada cerita yang sudah mau bertanya. Dari pertanyaan pertama, obat apa yang harus Ade gunakan saat Ade sakit gigi? Nah, kan usia Ade kan masih anak-anak, dan Ade harus minum obat yang paracetamol atau ibuprofen. Nah, kalau untuk orang dewasa itu biasanya obat asmet atau asam meth. Kalau untuk orang dewasa itu bisa menggunakan asam mefenamat. Nah, yang untuk pertanyaan kedua Ade, apakah baik odol untuk mengurangi rasa nyeri? Nah, itu baik kalau ini odolnya yang seperti yang ada tulisannya untuk pereda nyeri. Nah, itu bisa digunakan untuk mengurangi nyeri. Terima kasih kak. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari Ade. Di sini kakak akan tutup dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini kakak ambil dari pertanyaan dari Ade Selin dan Ade Jelita. Ya kan? Iya kakak. Nah, di sini yang pertanyaan pertama tadi Ade Selin menjelaskan Citra Soem. ada Citra bertanya tentang bagaimana cara pencegahan agar tidak terjadinya sakit gigi atau lubang gigi. Nah, di sini yang pertama cara pencegahannya ada harus menggosok gigi 2 kali sehari. Tanya bukan. Menggosok gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, yang kedua ada harus rajin mengonsumsi air putih. Nah, yang ketiga ada harus rutin mengontrol ke dokter gigi 3 bulan sekali. Harus rajin mengontrol gigi ke dokter gigi 3 bulan sekali, dan dalam 1 tahun Anda harus kontrol gigi selama 4 kali. Terus untuk pertanyaan Ade Jelly, yang pertama obat yang digunakan untuk meredakan rasa nyeri. Nah, yang pertama bisa menggunakan ibuprofen atau paracetamol. Nah, kalau untuk orang dewasa itu bisa menggunakan asam mefenamat. Dan yang menggunakan odol itu harus memiliki label yang tertera di situ untuk mengurangi rasa nyeri pada gigi. Oke baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan adik-adik kepada kakak untuk melakukan penyuluhan tentang
mengapa terjadinya lubang gigi. Nah, di sini kakak harap semoga materi yang kakak berikan kepada adik-adik bisa ingat dan adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari sehingga adik-adik terhindar dari namanya sakit gigi atau lubang gigi. Oke, baik, sekian dan terima kasih. Dah, Dah kakak, sampai ketemu.